Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Bestbiz ID. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa teknikal dan fundamental sebuah saham yang belakangan ini harganya terus merosot. Dan saham ini sebenarnya adalah salah satu saham yang cukup favorit bagi banyak orang. Dan sekarang kami mencoba menganalisanya baik dari sisi teknikal maupun fundamentalnya untuk kita pelajari bersama. Jadi ini tidak bermaksud untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham ini, maupun bermaksud memompom saham ini. Langsung saja kita mulai tanpa berlama lagi. Ada sahamnya adalah Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. WSKT sendiri hari ini ditutup di 1130, mengalami pelemahan Rp25 atau 2,16%. Total transaksi yang terjadi di WSKT adalah 60,8 miliar. Jadi WSKT ini adalah sebuah saham yang cukup liquid, dengan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 15,34 triliun rupiah. Dan apa yang menjadi menarik adalah karena WSKT sendiri sudah mengalami pelemahan selama 11 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat memang secara monthly rentang harga WSKT secara bulanan, harga terendahnya adalah 1115 dengan harga tertingginya selama 1 bulan terakhir adalah 1500. Sedangkan harga terendah WSKT selama fase COVID-19 adalah 394 dengan harga tertingginya 2080. Dan harga tertinggi 2080 ini sebenarnya baru saja terjadi di awal tahun ini ya. Jadi di kala masih performance-nya sangat baik, di 3 bulan terakhir WSKT sempat menyentuh 2080. Bayangkan dari 2080 kalau turunnya sekarang udah sampai 1130, berapa itu besarnya penurunannya. Investor asing sendiri nampak melakukan net foreign buy hari ini di saham WSKT sebesar 33,98 juta. Sedangkan selama 1 bulan terakhir, investor asing sebenarnya melakukan pembelian di saham WSKT sebesar 2,76 miliar rupiah. Tetapi kalau kita lihat dari awal tahun, yang terjadi malah kebalikannya, investor asing malah sibuk melakukan net foreign sale sebesar 122,71 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat, WSKT sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang construction atau building construction, dengan melantai di pasar modal Indonesia belum terlalu lama, baru sejak 19 Desember 2012. Jadi belum ada 10 tahun. Dengan pemilik saham utamanya tentu saja adalah negara Republik Indonesia sebagai pengendali sebesar 66,036%. Sedangkan masyarakat memiliki 33,964%. Dan kalau kita lihat, komisaris utamanya adalah Bapak mantan Kapolri, Bapak Badrudin Haiti, dengan direktur utamanya adalah Destiawan Suwarjono. Di daftar komisaris dari Waskita Karya nampak juru bicara presiden Bapak M. Fajrul Rahman. Dan kalau kita lihat performance dari Waskita Karya, memang di tahun 2020 ini kemarin kita lihat performance-nya bukan cukup terpukul lagi, tapi cukup hancur-hancuran, di mana Waskita mengalami kerugian yang cukup besar. Dan kalau kita lihat EPS dari Waskita sendiri sebetulnya ketika dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, tapi sejak 2018 EPS dari Waskita ini terus-menerus tergerus. Sales atau penjualan dari Waskita adalah 16,19 triliun
dengan aset sebesar 105,59 triliun, liability sebesar 89 triliun dengan equity sebesar 7,53 triliun. Net profitnya adalah minus 7,38 triliun. Book value per share dari Waskita sendiri adalah 555. Dan ini menjadikan Waskita adalah sebuah perusahaan yang tidak menarik secara valuasi. Kenapa? Karena price earning ratio-nya adalah minus 2,08. Ini berarti kalau rasionya ada yang minus berarti perusahaannya berada dalam zona rugi. Kemudian price to book value ratio-nya sendiri ternyata 2,04 kali. Jadi secara valuasi Waskita jelas tidak enak untuk dikoleksi. Sedangkan dari segi profitability, kalau kita lihat Waskita sendiri memiliki net profit margin minus 45,57%. Sedangkan return on equity-nya adalah minus 97,96%. Jadi jelas secara profitabilitas Waskita Karya adalah sebuah perusahaan yang buruk. Kemudian dari segi debt equity ratio atau rasio utangnya, Waskita sendiri memiliki rasio utang 1181,74%. Jadi rasio utang Waskita ini sangat besar, bahkan jauh lebih besar daripada perusahaan-perusahaan konstruksi yang lain yang ada di dalam pasar modal Indonesia. Kemudian kalau kita lihat, Waskita sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen sejak tahun 2016. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa dengan performa fundamental yang seperti ini, dengan profitabilitas yang buruk, kerugian yang cukup tinggi, rasio hutang yang sangat besar, dan valuasi yang juga tidak murah, maka secara fundamental dapat kita kategorikan saham Waskita Karya ini tidak layak untuk dikoleksi. Tapi kembali kami katakan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual, ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Dan kita langsung saja melihat dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikal, untuk saham Waskita Karya saat ini, baik secara primary trend maupun secondary trend, kalau kita perhatikan, Waskita secara primary trendnya masih uptrend karena candlenya bergerak di area atas dari moving average 200. Tetapi kalau kita lihat secara secondary trendnya, maka Waskita ini nampak bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadinya penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren mulai melemah. Dari indikator MACD dapat kita lihat bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan dan belum membentuk pola golden cross yang menyatakan bahwa kita masih wait and see untuk menunggu sinyal masuk, dan tren juga masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa harga saat ini sedang berada dalam fase oversold yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini sudah cukup murah. Dari aktivitas top 5 broker selama sepekan dapat kita melihat bahwa baik top broker maupun top 3 broker sedang dalam posisi netral, sedangkan top 5 broker sedang melakukan small distribution. Bagi kami, Waskita memiliki support pertama di 1015, sedangkan support keduanya ada di 895. Resisten pertama untuk Waskita ada di 1320 dan resisten keduanya ada di harga 1500. Risk reward ratio bagi saham Waskita saat ini risknya adalah 20,8%, sedangkan rewardnya jauh lebih besar sebesar 32,74%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan untuk Waskita Karya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai bahan analisa. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.